Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal tentang etika bisnis. Nah, tapi alangkah baiknya saya perkenalan dulu karena tak kenal itu maka tak sayang. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu Endra Setiawan Yogi Pamungkas dari Prodi Bisnis Digital. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika digital di balik kebocoran data PDNS dan siapa yang bertanggung jawab. Nah, di sini pada bulan Juni 2024, Indonesia mengalami gangguan besar akibat serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS yang bisa kita sebut. Akibatnya ratusan layanan publik termasuk layanan imigrasi mengalami gangguan selama beberapa hari. Nah, kasus ini menjadi perhatian nasional karena menjaga keamanan data masyarakat dan menunjukkan pentingnya etika dalam pengelolaan teknologi digital. Nah, yang saya lihat datanya yaitu adalah tanggal 20 Juni 2024 PDNS diserang ransomware brand Keeper atau Keeper. Nah, fakta yang kedua yaitu adalah lebih dari 200 instansi pemerintah terdampak. Fakta yang ketiga itu ada beberapa layanan yang mengganggu. Yang pertama adalah imigrasi, kedua perizinan, ketiga administrasi pemerintahan. Fakta keempat yaitu adalah pemerintah menyatakan kelemahannya terdapat pada sistem keamanan serta proses backup data yang belum optimal. Dan bukti yang ditampilkan adalah gunakan screenshot yaitu dari Kompas, CNN Indonesia, Antara News, Kementerian Kominfo. Nah, analisis saya itu adalah masalah etikanya di mananya. Nah, di sini kasus ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah etika digital karena pengelola data memiliki tanggung jawab melindungi informasi masyarakat. Ada beberapa pihak yang dirugikan, yaitu adalah masyarakat, instansi pemerintah, pelaku usaha, mahasiswa, warga negara yang membutuhkan layanan publik. Pihak yang diuntungkan, pelaku ransomware memperoleh keuntungan melalui permintaan tebusan dari kelemahan sistem. Dan prinsip untuk etika digital ini adalah ada 5, yaitu adalah privasi. Data pribadi masyarakat wajib untuk jaga. Kebocoran data berarti hak privasi masyarakat terancam. Kedua, keamanan. Di sistem keamanan seharusnya adalah menjadi prioritas bagi perusahaan untuk masyarakat tersendiri, yaitu ada beberapa untuk mau masuk ke aplikasi. Untuk keamanannya yaitu adalah pencadangan, enkripsi, dan perlindungan sistem harus ditetapkan dengan baik. Dan ketiga adalah akuntabilitas. Pengelola sistem harus bertanggung jawab atas keamanan data. Jika terjadi kegagalan, perlu ada evaluasi dan transparansi kepada publik. Dan transparansi sendiri adalah pemerintah perlu memberikan informasi yang jelas mengenai apa saja. Ada 3, yaitu penyebab serangannya, itu apa, kok bisa keamanannya itu jebol atau bisa dibobol gitu, dan dampaknya itu apa sih bagi pengguna atau bagi perusahaan tersendiri. Ketiga adalah langkah pemulihan ketika ada beberapa hal yang di situ ada kesalahan. Kelima itu adalah tanggung jawab. Ini sangat perlu. Semua pihak memiliki tanggung jawab, yaitu adalah pemerintah, penjual, sistem administrator. Menurut saya, pengelolaan keamanan data pada kasus ini menunjukkan adanya praktik yang belum memenuhi standar etika digital. Alasannya, kenapa sih kok bisa? Saya berpendapat yaitu ada perlindungan data belum optimal lah. Kedua, sistem keamanan belum cukup kuat. Ketiga, cadangan belum berjalan dengan baik. Keempat, dampaknya dirasakan oleh jutaan masyarakat. Namun serangan ransomware
merupakan tindakan kriminal yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku. Di sisi lain, pengelola sistem tetap memiliki kewajiban etis untuk meminimalkan risiko melalui tata kelola keamanan yang baik. Dan untuk solusi ini ya, untuk pemerintah sendiri itu adalah meningkatkan keamanan cyber. Kedua, audit keamanan berkala. Ketiga, memperkuat data cadangan. Keempat, yaitu adalah menerapkan zero trust security. Dan untuk platformnya atau vendor itu ada 3, yaitu adalah melakukan pengujian penetrasi. Kedua, pembaruan sistem secara berkala. Ketiga, menerapkan multifaktor authentication atau yang disebut MFA. Untuk pengguna sendiri yaitu ada 4, menjaganya akun, menggunakan kata sandi yang sangat kuat, mengaktifkan autentifikasi 2 faktor. Keempat, waspada terhadap phishing. Untuk regulator sendiri yaitu adalah memperkuat pengawasan keamanan data, memberikan sanksi jika terjadi kegagalan, ketika meningkatkan literasi digital masyarakat. Mungkin ini saya rasa sudah cukup yang tadi saya jelaskan, tapi ini ada kata-kata bagi saya yang sangat penting, atau kata-kata bijak lah yang saya jelaskan hari ini atau yang terakhir ini. Teknologi digital memberikan banyak manfaat atau dampak yang sangat banyak untuk kita, namun juga memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Etika digital bukan hanya tentang menggunakan teknologi masyarakat dengan benar, melainkan juga melindungi hak, keamanan, dan kepercayaan. Mari kita sebagai kaum Gen Z atau kaum milenial yang sekarang adalah teknologi, mari kita bertanggung jawab dan mendukung pengelolaan data yang aman, transparan, dan beretika. Cukup dari saya itu saja, sendirian tanpa kasih. Sekian dan terima kasih.